Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasahul Ibad. Dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-50 dari bab Thulathi. Malam ini kita akan melanjutkan membahas makalah yang ke-51 masih dari bab Thulathi, bab yang membicarakan 3 poin nasihat. Langsung saja saya bacakan. Wal maqalatul hadiyatu wal khamsuna, makalah yang ke-51. Qala. Nah, di sini tidak ada failnya ya. Ini berarti merujuk kepada makalah yang ke-50 ya. Nah, makalah yang ke-50 kemarin dari Dhunnun al-Misri. Berarti makalah yang ke-51 ini juga berasal dari Dhunnun al-Misri. Makanya kemudian di dalam kitab Nasahul Ibad ini meskipun qala di situ tidak ada failnya, lalu kemudian Imam Nawawi memberikan penjelasan Dhunnunil Misri radhiyallahu anhu. Maksudnya yang berkata ini adalah Dhunnun al-Misri radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai. Yang dalam makalah ke-50 kemarin sudah dijelaskan panjang lebar tentang siapa sosok Dhunnun al-Misri itu. Ya, yang merupakan salah seorang sufi yang sangat terkenal ya.
Lalu apa yang didawuhkan oleh Dhunnun al-Misri ini? Ya, ada 3 poin, dan poinnya ini cukup pendek-pendek. Ya. Dan karena pendek, mudah-mudahan nanti untuk satu makalah ini cukup satu pertemuan saja. Nanti singkat-singkat saja penjelasannya. Al-arifu billahi ta'ala asirun wa qalbuhu basirun wa amaluhu lillahi kathirun. Ya. Poin yang pertama, al-arifu billahi ta'ala, orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, asirun, itu adalah orang yang tertawan. Poin yang kedua, wa qalbuhu basirun, orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu hatinya melihat. Allah itu maha basir, berarti Allah maha melihat. Ya. Ini qalbuhu basirun, hatinya melihat. Yang poin yang ketiga, wa amaluhu lillahi ta'ala kathirun. Orang yang arif atau ma'rifat atau mengenal Allah itu amalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Ya. Baik, mari kita kupas satu persatu dari 3 poin ini. Yang pertama, al-arifu billahi ta'ala asirun, bahwa orang yang ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, ya, asirun, itu tertawan. Ya. Nah, oleh Imam Nawawi, asirun itu, ya, tertawan itu disyarai dengan ay marbutun bihubbihi. Maksudnya bahwa orang yang mengenal Allah itu, ma'rifatullah itu terikat, ya, atau diikat, ya, dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang kalau benar-benar mengenal Allah dengan baik, ya. Nah, tentu saja apalagi ini pengenalan dalam pengertian yang sufistik, ya, pengenalan yang dengan metode irfan itu, ya, itu tentu saja kemudian menjadikan orang itu ya sama aja dengan tertawan gitu. Ya, kita semua tahu orang itu kalau menjadi tawanan atau ditawan itu kan tentu saja kemudian orang yang ditawan itu ya sepenuhnya berada di dalam penguasaan yang menawan tentu saja. Ya. Nah, orang yang ditawan itu oleh Imam Nawawi diberi syarah, diberi penjelasan dengan orang yang terikat, ya, dengan cinta kepada Allah. Ya. Jadi orang yang mengenal Allah itu sama dengan orang yang terikat cinta dengan Allah atau diikat cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini kita masih berbicara tentang persoalan ma'rifat, persoalan mahabbah, ya, mengenal Allah, cinta Allah, ya. Dan kemarin sudah kita sampaikan dalam makalah-makalah sebelumnya itu bahwa mahabbah kepada Allah itu memang merupakan buah ma'rifah. Kalau seseorang itu mengenal Allah, pasti
dia akan mencintai Allah. Ya, ini sudah rumusnya itu ya. Kalau Allah itu mengenal kok Allah lagi. Kalau seseorang itu mengenal Allah dengan baik, pasti seseorang itu akan mencintai Allah. Ya. Ya karena apa ya? Karena Allah itu maha indah yang memang sudah seharusnya untuk dicintai. Ya. Makanya saya sudah berkali-kali menyampaikan, orang yang beriman itu diantara sifatnya adalah asyaddu hubban lillah. Orang yang sangat-sangat di dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga bagi orang yang beriman, cinta kepada yang selainnya itu ya harus diletakkan di bawah cintanya kepada Allah, ya, dan dalam kerangka cinta kepada Allah. Al-hubbu fillah, ya, cinta karena Allah. Ya, begitu. Dan mengapa ya cinta itu seperti mengikat orang, lalu kemudian tidak bisa lepas dari orang yang dicintai ya. Itu kemarin juga baru saja kan ya, belum lama di makalah yang keberapa itu, ke-47 atau berapa itu ya. Itu malah menurut dawuhnya Kanjeng Nabi itu ya. Kanjeng Nabi itu menyatakan ciri cinta sejati itu ada 3. Masih ingat ya? Halo Bapak-bapak, masih ingat enggak itu? Ya. Ibu-ibu masih ingat Bu? Belum lama loh ya. Ya, ciri cinta sejati itu ada 3. Ya. Ya. Yang pertama, orang itu ketika mencintai seseorang, pasti dia akan memilih mengikuti omongan yang dicintai ketimbang omongan orang lain. Ya. Ayyahtara kalama habibihi. Ya. Jadi lebih mencintai omongan kekasihnya, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Itu pasti itu, ya. Jadi kalau ada permintaan, ada omongan, ya, perintah, ada permohonan, ya, dari banyak orang, ya, ini minta ini, itu minta ini ngomong itu, ini ngomong ini, yang diikuti omongan siapa kira-kira? Ya orang yang dicintai lah pasti, ya. Lah nak lebih memilih omongan yang selainnya, apa ya lu dipecat apa itu? Ya, ya lu dipecat dari yang dicintai. Ya. Putus, ya gitu kira-kira ya kalau anak muda sekarang ya. Lalu yang kedua, ya, orang yang mencintai seseorang itu kan pasti kemudian juga memilih senantiasa bersama dengan orang yang dicintai. Ya, ayyahtara mujalasata habibihi, dibandingkan dengan majelis-majelis yang lainnya. Kalau ada pertemuan, ada undangan, kok undangannya dari banyak pihak dalam waktu yang bersamaan, yang dipentingkan sing ndi? Ya pasti undangan kekasihnya lah, ya. Dan yang ketiga, ya, ini sekedar mengingatkan kembali ya, kriteria cinta sejati menurut Kanjeng Nabi itu ya, lebih memilih ridho kekasihnya dibandingkan dengan ridho yang lainnya juga, ya. Nah, sekali lagi, kalau objek cintanya itu lalu kemudian Allah yang kita cintai, berarti kita ya mementingkan Allah di dalam segala halnya itu, ya. Ya, karena apa? Ya, karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Yang lain kecil ya, kan begitu logikanya itu. Ya. Jadi makanya tidak salah kalau kemudian dinyatakan bahwa orang yang mengenal Allah itu lalu kemudian seperti orang yang tertawan, itu tidak salah memang ya. Karena memang kemudian terikat itu dengan yang dikenal dan kemudian dicintainya itu.
Ya. Jadi tentang hubungan antara cinta dan mengenal itu sudah kita bicarakan ya kemarin ya, bahwa sekali lagi mahabbah itu merupakan buah dari ma'rifah. Ya. Jadi cinta kepada Allah itu merupakan buah dari mengenal Allah, ma'rifatullah. Ya. Nah, jadi ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang arif itu, orang yang mengenal Allah itu, atau ma'rifah kepada Allah itu, qalbuhu basirun. Ya. Hatinya itu melihat. Ya. Nah, ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan agak cukup panjang ini. Ya. Jadi yang disebut dengan hati yang melihat itu, ay muzayyinun libatini bil muraqabati wali zahirihi bil muhasabati. Ya. Maksudnya ya, bahwa hati yang melihat itu adalah hati yang dihiasi ya, ke dalam batiniyahnya ya, secara batiniyah itu dengan al-muraqabah, dan secara zahiriyah dengan muhasabah. Ya. Nah, muraqabah itu apa? Muhasabah itu apa? Ya, mari kita berikan penjelasan singkat saja ya. Jadi orang ketika dia mengenal Allah ya, itu lalu kemudian pasti tumbuh di dalam dirinya sikap yang disebut dengan istilah teknisnya itu muraqabah. Muraqabah itu sifat atau sikap yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya. Nah, ini kan buah dari mengenal Allah juga. Orang kalau mengenal Allah tahu kan bahwa Allah itu Maha melihat. Ya. Bahwa Allah itu melihat yang zahir dan yang batin, ya. Yang terang-terangan maupun yang disembunyikan, tidak ada yang tidak terlihat dari Allah. Nah, sehingga orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan mengenal Allah itu lalu kemudian sadar akan kehadiran Allah setiap saat dalam dirinya itu, dalam hidupnya itu. Ya. Ya. Lalu muncullah apa yang disebut dengan sikap muraqabah tadi itu. Sikap muraqabah itu sekali lagi selalu merasa diawasi Allah. Nah, kalau orang itu coba bayangkan sudah punya sifat muraqabah, kira-kira berani enggak dia itu berbuat maksiat? Berani enggak berbuat maksiat? Ya tidak beranilah. Wong kita dilihat polisi aja enggak berani kok mencuri kok, ya. Apalagi ini dilihat oleh Allah. Harusnya enggak berani, lebih enggak berani lagi. Tapi sayangnya memang orang itu ya itu tadi ya, tidak betul-betul punya sifat yang muraqabah ini, yang senantiasa merasa diawasi Allah ini. Ya lalu ya kemudian efeknya ya ketika berbuat maksiat ya santai saja, tidak punya rasa malu sama sekali. Ya. Ya, makanya kemarin juga sudah kita bicarakan di antara buah dari makrifah itu adalah malu kepada Allah. Ya karena ini. Karena orang kalau mengenal Allah pasti tahu bahwa Allah itu Maha mengawasi. Ya. Allah Maha melihat. Ya. Bahkan tidak ada sama sekali yang bisa terlepas dari penglihatan Allah, terlepas dari pengawasan Allah. Sehingga orang yang mengenal Allah betul pasti itu akan tidak berani main-main gitu, dan pasti akan merasa malu untuk berbuat maksiat karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Saya sering menggambarkan ya, orang yang punya sifat muraqabah itu ya
orang yang sedang berpuasa itu. Ya. Makanya puasa itu merupakan media yang luar biasa untuk melatih diri kita punya sifat muraqabah itu. Ya. Tapi sayangnya kok sifat muraqabah itu kok betul-betul efektif ketika puasa itu. Ya. Coba kita kan sadar betul tuh ya. Kalau puasa itu, mengapa kok kita itu tidak mau makan, tidak mau minum? Padahal kemungkinan untuk seperti itu ada enggak itu? Ada banyak. Ya. Wong di rumah kita sering sendiri, ya. Dulu kalau kita mau itu, ya, habis subuhan atau habis duhuran itu, ya, pas haus-haus itu kan, kalau minum di rumah nggak ada yang tahu itu, ya. Tapi kenapa kita tidak melakukan? Ya karena kita tadi itu, ya, kalau pas puasa itu sadar betul tuh kalau kita tuh diawasi Allah itu. Istri kita tidak ada, anak kita tidak ada, kita tetap tidak makan, tidak minum. Karena kita yakin dan sadar betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayangnya ya sifat muraqabah ini kemudian tidak kemudian berada dalam diri kita ini setiap saat itu, ya. Nah, sikap muraqabah ini kan sikap yang oleh Nabi disebut sebagai ihsan itu. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kalau kita beribadah kepada Allah merasa seakan-akan kita ini melihat Allah, ya. Tapi kalau toh kita tidak melihat Allah, kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, kalau kita yakin Allah melihat kita, ya itu tadi, ya. Maka kemudian kita tidak mungkin akan sembarangan untuk berbuat maksiat kepada Allah itu. Karena yakin betul kok dilihat Allah. Ya. Nah, orang yang mengenal Allah itu mestinya menumbuhkan ini sikap muraqabatullah ini. Ya. Kalau orang kok belum punya sikap muraqabatullah, ya berarti mungkin ya pengenalannya kepada Allah belum dalam, ya, atau mungkin pas lupa, ya, bisa jadi pas itu lupa, ya, bisa jadi, ya. Lalu yang berikutnya sara dhahiriyah, ya, orang yang hatinya melihat tadi itu dihiasi dengan muhasabah, ya. Jadi kalau muhasabah itu menghitung-hitung diri, melakukan audit diri, ya. Nah, jadi kalau orang itu sudah mengenal Allah dengan baik, ya, ya pasti dia akan selalu ingat suatu ketika akan kembali kepada Allah, ya. Dan kalau dia sadar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia kemudian pasti selalu bermuhasabah itu. Selalu melakukan audit diri itu. Selalu melakukan penghitungan terhadap dirinya ini. Ya. Apakah amal yang saya perbuat itu sudah cukup untuk sowan kepada Allah atau belum, ya. Ya. Dan orang yang bisa melakukan muhasabah dengan baik, ya, ini buahnya adalah insya Allah kemudian mau melakukan perbaikan diri, ya. Nah, kalau orang sudah tidak mau bermuhasabah, tidak mau menghitung-hitung dirinya sendiri, ya biasanya ya kemudian lalu tidak peduli itu dengan nanti ke depan bagaimana, tidak peduli. Tapi kalau orang itu bisa melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri, maka insya Allah orang itu akan kemudian melakukan perbaikan diri, ya. Nah, hanya saja memang muhasabah itu kan tidak mudah, ya. Orang mengoreksi diri sendiri itu tidak mudah. Karena apa? Karena orang itu biasanya cenderung bisa melihat kesalahan orang lain, kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Tapi kalau kejelekannya sendiri, kekurangannya sendiri, kelemahannya sendiri tidak pernah terlihat, ya. Itulah sampai maka ada ungkapan dalam bahasa Jawa itu, wong ora iso
geragap apa deloki getoke ora geragapi iso ya ora geragapi iso deloki getoke dhewe ora iso. Ya. Dalam konteks inilah maka perlunya ada tawasau bil haq dan tawasau bisob itu. Jadi saling mengingatkan gitu. Ya, itu. Jadi Masya Allah ya mekanisme dalam ajaran Islam itu sudah dikembangkan sedemikian rupa ya. Yang paling bagus kamu bisa muhasabah sendiri ya. Tapi muhasabah itu susah diingatkan. Oleh karena itu kamu harus banyak mencari teman ya. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan ya. Ya. Makanya teman sejati itu kan teman yang bisa menunjukkan kesalahan temannya, tidak kok kemudian memuji terus enggak. Justru teman sejati itu dibutuhkan ketika kita salah ada yang mengingatkan, kita mau jatuh ada yang membangunkan, kita mau terjerumus ada yang menarik kembali, kan begitu ya. Masya Allah ya, jadi muhasabah penting dalam rangka untuk kemudian bisa memperbaiki diri. Nah lalu poin yang ketiga ya saya selesaikan sekalian aja lah ya, karena ini singkat-singkat. Wa amaluhu lillahi katsirun. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu pasti kemudian amalnya kepada Allah ya banyak. Ya, nah ini merupakan konsekuensi logis dari tadi itu, ya, dari cintanya kepada Allah, dari muraqabatullah, merasa diawasi Allah, lalu kemudian senantiasa melakukan muhasabah terhadap dirinya, ya, melakukan evaluasi terhadap dirinya, ya. Nah, kalau orang sudah melakukan evaluasi biasanya ya tadi itu, kemudian kalau dia sadar bahwa amalnya kurang di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian akan menambah ya. Kalau sudah baik sekalipun tetap bertambah, apalagi kalau masih belum cukup ya. Makanya kemudian lalu berlomba-lomba untuk kebaikan, fastabiqul khairat ya, supaya apa? Supaya nanti amal yang dibawa oleh kita itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cukup ya, sehingga kemudian baik timbangannya itu, baik hisabnya itu ya. Dan memang amal itu diperintahkan Allah itu. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an itu gandengannya selalu iman dan amal ya. Kalau sudah amanu ya wa amilus sholihat ya. Nah amanu itu diantaranya bisa bentuk dengan mengenal Allah tadi itu ya. Orang yang mengenal Allah ya pasti iman, dan ketika sudah iman ya pasti dia mengenal Allah dengan baik itu, lalu efeknya pasti amal soleh. Dan Allah memang secara khusus memerintahkan kita ya untuk beramal itu ya. I'malu ya. Lengkapnya wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Katakanlah wahai Muhammad, ya, beramallah kalian, maka nanti Allah akan melihat amalmu. Demikian pula Kanjeng Nabi juga akan melihatmu. Wa rasuluhu wal mu'minun, bahkan orang-orang beriman nanti akan menjadi saksi terhadap amal-amalmu itu. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Dan nanti akan diinformasikan, nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha tahu, yang syahadah maupun yang gaib pun yang syahadah, dan nanti akan diberitahukan tentang apa-apa yang sudah kamu kerjakan, itu kamu amalkan gitu. Nah sehingga sekali lagi memang dengan perintah seperti ini, orang yang betul-betul beriman pada Allah, mengenal Allah, pasti kemudian dia akan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya di dunia ini ya. Ya karena apa? Loh, karena yang namanya orang bepergian yang dekat saja itu butuh bekal ya. Ya, kita pergi ke Jakarta butuh bekal. Kalau perginya lebih jauh lagi ke Singapura, bekalnya harus lebih banyak. Ke
Kalau perginya lebih jauh lagi ke Hong Kong ya lebih banyak lagi. Kalau bekalnya ke Eropa ya lebih banyak lagi. Pak Hamzah ini yang sudah sering jalan-jalan itu ya, pasti tahu ya. Jadi semakin jauh perjalanan semakin dibutuhkan banyak bekal. Nah, apalagi untuk perjalanan akhirat kita yang memang perjalanan yang sangat jauh. Makanya pasti dibutuhkan bekal yang sangat banyak. Dan bekal itu tidak lain adalah amal saleh. Makanya ya mau tidak mau ya, orang yang beriman pada Allah, orang yang mengenal Allah itu kemudian ya pastilah itu dan seharusnya kemudian menyiapkan amal sebanyak-banyaknya. Dan amal itulah yang nanti akan kemudian dipertanggungjawabkan di akhirat. Setelah kita pertanggungjawabkan kemudian Allah membalasnya. Kalau amal baik ya dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia saja orang tuh bisa saja tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, ada orang yang baik malah justru mendapatkan balasan yang buruk. Ya, makanya ada istilah peribahasa itu apa itu namanya? Air susu dibalas dengan air tuba itu. Ya. Atau sebaliknya, ya orang jahat malah mendapatkan balasan yang baik. Itu dunia itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau di akhirat tidak ada. Ya, tidak ada. Itulah maka pentingnya hari akhir itu di situ itu. Ya, makanya sampai-sampai Rasulullah itu dalam banyak hadis ketika berbicara mengenai kriteria iman itu sering menggandengkan dua cabang iman ya. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Selalu begitu kan ya. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir maka ya hendaklah berkata yang baik, hendaklah berbaik-baik tetangganya, hendaklah berbaik-baik dengan tamunya. Itu konteksnya mesti iman kepada Allah dan hari akhir. Karena apa? Ya karena memang hari akhir menjadi penentu sekali. Orang yang beriman pada hari akhir, insya Allah otomatis dia akan mempersiapkan hari akhir itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena hari akhir itu menjadi tempat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, sehingga manusia itu hidupnya di dunia ini menjadi bermakna. Secara moral itu menjadi bermakna. Bayangkan itu kalau keadilan yang seadil-adilnya dari Allah itu tidak ada. Wah itu kehidupan dunia menjadi sangat absurd itu ya. Tidak karu-karuan itu tadi itu ya. Nah, dengan cara seperti itu maka kita harus betul-betul yakin nanti kita akan dibalas seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya sekali lagi tidak ada jalan lain bagi kita untuk menyiapkan amal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya. Ya, dengan begitu sekali lagi kita boleh berharap lah insya Allah nanti hidup kita di akhirat itu akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sempurna, yakni di dalam Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya untuk malam ini satu makalah dengan 3 poin ya singkat-singkat sudah kita selesaikan ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan makalah yang berikutnya. Ini juga masih pengandikan Dzunun al-Misri juga dan masih juga mengenai kriteria orang yang ma'rifat kepada Allah tapi dengan versi yang lain ya. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu itu kan ada penjelasan tentang takwa versi 1, versi 2, versi 3. Nah, ini versi yang lain lagi ya, nanti untuk pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih diberi
kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berumur panjang, sehat walafiat dan bisa meneruskan kajian dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.